Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap? Sudah siap Ustadz? Nah, insya Allah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk melanjutkan belajar Nahwu dasar membahas kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi jilid pertama. Kita masuk ke tawabi yang ketiga dan keempat yang terakhir. Kalau di buku ini di halaman 83, yaitu yang ketiga ada at-tawabi adalah taukid. Taukid penekanan. Penulis rahimahullah mengatakan at-tauqidu tabi'un. Taukid adalah tabi' mengikut yudhkaru ba'da matbu'ihi yang disebutkan setelah matbu'nya yaitu yang diikuti liyuakkidahu untuk menekankannya, menguatkannya, mentaukidkannya. Wa yuzila ma yumkinu an yatawahhamahus sami'u dan menghilangkan waham, menghilangkan anggapan yang salah dari pendengar, menghilangkan kemungkinan anggapan salah dari pendengar. Nah, kita langsung lihat contoh. Mislu, qabaltul malika nafsahu. Qabaltul malikal nafsahu. Saya bertemu dengan raja. Al-Malik raja. Nah, kalau misalnya kita katakan qabaltul malika saja, saya bertemu dengan raja. Nah, bisa jadi bukan rajanya itu sendiri, tapi bisa jadi ajudannya, atau istrinya, atau eh, bawahannya atau tanda tangannya atau suaranya saja atau yang semisalnya. Nah, tapi ketika ditambahkan nafsahu, nah ini adalah taukid, itu menekankan bahwasanya si raja itu sendiri yang kita temui. Saya bertemu raja, dia sendiri. Saya bertemu raja itu, dia sendiri. Nah, jadi kita benar-benar bertemu orangnya langsung. Itu untuk taukid. Nah, taukid dibagi dua. Taukid adalah yang lafzi, ada yang ma'nawi. Yang lafzi itu bi'i'adatil lafzi nafsi, yaitu dengan mengulang lafaznya itu sendiri. Misal Allahu Akbaru, Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar yang kedua adalah taukid bagi Allahu Akbar yang pertama. Ada penekanan diulang. Uktub, uktub, tulislah, tulislah. Uktub yang kedua itu taukid bagi yang pertama. Naam, naam, ya, ya. Nah, itu taukid lafzi. Nah, ada yang namanya taukid ma'nawi. Biisti'mali lafzin min hadhil alfaz dengan menggunakan beberapa lafaz khusus berikut ini. Ada 6 di antaranya. Yang pertama an-nafsu, diri, jiwa yaitu dirinya sendiri. Ja'al amiru nafsuhu. Ja'al amiru nafsuhu. Datang pemimpin itu dia sendiri. Nah, jadi bukan ajudannya, bukan posternya, bukan suaranya, tapi dia sendiri. Nafsuhu di sana adalah taukid. Yang kedua adalah ainun, ya mata atau ya eh, dia sendiri, dirinya. Kalau di Indonesia mungkin mirip dengan batang hidungnya. Batang hidung. Qabaltu roisa ainahu. Saya bertemu dengan pemimpin dia sendiri. Karena saya bertemu dengan batang hidung pemimpin tersebut, langsung orangnya, gitu. Kemudian yang ketiga, kulun, semua. Hadarul auladu kulluhum. Telah hadir anak-anak seluruhnya. Jadi kalau cuma kita katakan hadarul auladu bisa jadi ada beberapa yang nggak ikut. Tapi ketika kita katakan kulluhum, semuanya tanpa terkecuali ikut hadir. Seperti itu. Menekankan kehadiran semuanya. Yang keempat ajma'un, seluruhnya juga. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina. Nah, ini salawat kepada keluarganya, sahabatnya, ajma'in. Sahabatnya seluruhnya. Nggak ada sahabat yang dikecualikan. Seluruh sahabat masuk ke salawat. Yang kelima, kila. Keduanya. Dua-duanya. Hadarul mudarrisani kilahuma. Telah hadir dua guru, dua-duanya. Nggak, satupun nggak ada yang dikecualikan. Penekanan. Kilta. Kilta juga keduanya untuk yang muannas. Hadaratil mudarrisatani kiltahuma. Telah hadir dua guru, keduanya. Itu. Kalau di sini di halaman berikutnya, halaman 84, ada catatan, bila lafaz-lafaz tersebut menjadi taukid, maka harus ada muakkadnya. Muakkad itu lafaz yang ditaukid, yaitu lafaz yang dikuatkannya. Seperti dalam contoh di atas. Kalau tidak ada lafaz yang dikuatkannya, maka lafaz tersebut tidak menjadi taukid. Contohnya, la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Dalam Quran, tidak bisa menanggung satu jiwa
Nah, di sini nafsunnya bukan taukid, tapi fa'il dari tajzi. Nah, jadi nafsun kalau nggak ada muakatnya itu dia jadi bukan taukid. Kalau ada muakatnya baru dia jadi taukid. Nomor tiga, bila menggunakan taukid ma'nawi, maka lafaz taukidnya harus diakhiri dengan domir yang sesuai dengan muakatnya, harus menyesuaikan. Baik dalam mufrad musanna jamaknya, demikian pula dalam mudzakkar muannasnya. Katanya ja'al ustadzu nafsuhu. Hu. Datang guru itu dia sendiri. Nah, nafsu hu karena al ustadzu itu dia laki-laki dan dia satu orang, maka pakai hu. Kalau bawahnya atau yang kiri hadal mudarisani kilahuma. Telah datang dua guru, mereka berdua. Nggak bisa kilahu. Nah, atau kilahum tapi kilahuma ja'atil mudarrisatu nafsuha, kenapa pakai ha karena al mudarrisah, hadratul mudarrisatani kiltahuma, huma karena al mudarrisatani, hadratul mudarrisuna kulluhum. Nah, nggak bisa pakai kulluhu atau kulluhuma, harus secara umum yang pakainya kulluhum, yang menyesuaikan al mudarrisuna jamak, hadratul mudarrisatu kulluhunna, datang para guru seluruhnya, hunna karena muannas. Selesai, ini taukid. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke yang terakhir, yaitu al-badal, pengganti. Tulis rahimahullah mengatakan, al-badalu tabi'un. Badal adalah pengikut tabi. Yasihu, yasihu an yuhdhafa matbu'uhu wa yuj'ala badalan minhu. Boleh dihapus matbu'nya dan dijadikan badal atau menggantinya. Ini untuk definisi agak pusing, nggak usah kita terlalu pusingkan. Misal contoh, kita lihat contoh saja. Hadoro akhuka hasanun. Telah datang, telah hadir saudaramu, yaitu Hasan. Saudaramu yaitu Hasan. Maka Hasanun ini adalah badal. Akhuka ini namanya mubdal minhu. Yang dibadalkan, yang diganti. Ya, Hasan itu akhuka. Hasan itu saudaramu. Saudaramu itu Hasan. Jadi dia bisa menggantikan. Nah, kalau mau lebih tahu tentang definisinya tadi, maksudnya definisinya adalah, nah, matbu'nya kan ini ya, ini tabi, ini matbu yang diikuti. Nah, katanya matbu'nya itu boleh dihapus. Aku kan anggaplah dihapus. Kemudian si apa namanya, si badalnya ini Hasanun itu menjadikan menggantikannya. Nah, kalau misalnya aku kan ini dihapus, ya udah hadroh Hasanun itu bisa menggantikan, kan bisa cukup gitu. Hasanun jadi fa'il seperti itu. Nah, kalau di sini akuka dia fa'il, Hasanun dia badal. Nah, berarti boleh aja akukanya dihapus, Hasanunnya jadi fa'il. Itu definisinya. Kemudian ja'a Muhammadur Rasulullah SAW. Maka Rasulullah itu badal dari Muhammad SAW. Hadaral qaumu thuluthuhum. Telah hadir kaum itu sepertiganya, satu pertiganya. Nah, satu pertiganya menggantikan al-qaum. Qala al-imamu Malikun. Berkata Imam Malik. Qala al-imamu Malikun. Nah, ini biasanya badal untuk bisa juga untuk memberi pendahuluan sebelum nama misalnya. Ya, bisa aja kita katakan qala malikun. Tapi biar bisa kita lebih beradab lagi, ya kita katakan qala imamu malikun. Berkata Imam Malik. Seperti itu. Wal badalu arba'atun. Badal itu dibagi menjadi empat. Yang pertama namanya badalul kulli minal kul. Kul min kul. Atau nama lainnya badal mutabik. Mutabik. Badal keseluruhan. Keseluruhan menggantikan keseluruhnya. Mislu ja'at tilmidu khalilun. Telah datang murid itu khalil. Telah datang siswa yaitu khalil. Ya, khalil itu adalah tilmid dan itu adalah khalilnya. Itu saling menggantikan. Nah, ada badal yang lain. Badalu ba'di minal kul. Badal ba'd minal kul. Badal ba'd min kul. Sebagian menggantikan seluruhnya. Jadi nggak semuanya. Contohnya ra'aitul qauma rubu'uhum. Ra'aitul qauma rubu'uhum. Nah, rubu'u ini sebagai badal ba'd minal kul. Seperempat telah kalau saya melihat kaum itu satu per empatnya. Rubu'ahum afan. Ra'aitul qauma rubu'ahum. Nah, seperempat itu menggantikan seluruhnya. Jadi memang yang dilihat sebenarnya adalah seperempat kaum, bukan seluruhnya. Kemudian yang ketiga, badalul istimal. Badal kandungan.
Jadi ini menggantikan sesuatu yang terkandung di dalam seseorang, sesuatu yang abstrak yang tidak terlihat. Contoh mislu nafa'ani Muhammadun ilmuhu. Bermanfaat bagiku Muhammad. Apanya? Ilmunya. Maka ilmu di sini adalah badal istimal. Ilmu itu sesuatu yang terkandung dalam Muhammad yang tidak terlihat, ya abstrak. Nah, maka dia di sini ilmu menggantikan Muhammadun. Yang terakhir yang keempat adalah badal ghalat. Badal ghalat. Badal error, galat atau salah ucap, keceplosan, seperti macam-macam seperti itu. Salah ucap intinya. Itu contoh akal tuh khubzan lahman. Akal tuh khubzan lahman. Saya memakan roti, eh daging. Saya makan roti, daging. Maka ada ehnya itu. Di bahasa Arab ada bal, tersembunyinya bal. Akal tuh khubzan bal lahman. Saya makan roti, daging. Sebenarnya mau ngomong daging, tapi lidahnya keduluan ucap. Jadi mau ngomong lahman, tapi keceletot, lidahnya langsung ngomong khubzan gitu. Terus dibenerin langsung setelahnya lahman. Akal tuh khubzan lahman. Saya mau makan, saya makan, mau ngomong saya makan daging, tapi keceplosan saya makan roti. Daging maksudnya seperti itu. Itu adalah badal wala. Kemudian ada catatan badal biasanya diartikan yaitu tadi ya. Hadoro akhuka Hasanun. Telah datang saudaramu yaitu Hasan. Badal biasanya sering dijumpai setelah tiga hal ini. Yang pertama nama orang. Nah, kalau Abdullah ibnu Umar, maka Abdullah, Abdu itu adalah fa'il. Kemudian ibnu Umar, ibnu itu adalah badalnya. Dan ini sering sih. Nah, kita coba tulis ya. Qala Abdullah ibnu Umar. Maka Abdullah ini namanya, Ibnu Umar juga nama. Nah, tapi kalau mau lebih detail, Abdu ini adalah fa'il. Allahi lafz jalal itu mudhaf ilaih. Kemudian Ibnu ini apa? Ibnu adalah badal. Badal dari Abdu. Badal dari Abdu. Umaro ini mudhaf ilaih juga. Seperti itu. Kemudian an Fatimah binti Rasulullah SAW. Dari Fatimah anak perempuan Rasulullah SAW. Maka binti itu adalah badal dari Fatimah. Qala al-imamu Malikun. Nah, ini yang tadi ya. Qala al-imamu Malikun. Ini untuk pendahuluan lebih beradab terhadap nama-nama ulama misalnya. Maka Malikun ini nama ini Imam Malik ya. Terus badalnya adalah dia menjadi badal dari al-Imam. Imam itu adalah al-Malik. An Aisyah zauji Rasulullah SAW, dari Aisyah istri Rasulullah SAW. Yang kedua isim isyarah, yaitu hadza dan seterusnya. Maka hadzal waladu jamilun contohnya. Hadzal waladu jamilun. Anak ini ganteng atau indah atau cantik. Anak ini indah, anak ini ganteng misalnya. Maka hadza ini adalah mubtada. Al waladu ini adalah badal. Jamilun khobar. Nah, biasanya datang setelah isim isyarah. Hadzal waladu. Jadi artinya anak ini cantik misalnya. Anak ini ganteng misalnya. Anak ini rupawan. Nah, jadi bukan ini anak rupawan, tapi anak ini this boy is beautiful atau misalnya handsome. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran. Hadhil bintu nasyitatun. Anak perempuan ini rajin. Tilkal mar'atu hazinatun. Perempuan itu sedih. Perempuan itu sedih. Seperti itu. Kemudian ke C, pembagian. Datang setelah pembagian biasanya. Seperti al-kalimatu salah satu aksamin ismun wa fi'lun wa harfun. Al-kalimatu salah satu aksamin. Ismun wa fi'lun wa harfun. Kata itu dibagi menjadi tiga. Ada isim, fi'il, dan huruf. Maka ismun, kenapa dia rofa? Karena dia adalah badal. Badal dari apa? Badal dari salah satu aksamin. Khobarnya ini. Fi'lun, nah ini atof, ngikutin badal ini. Harfun juga atof, ada wawunya, ngikutin badal yang sebelumnya. Keseluruhannya adalah badal dari salah satu aksamin. Nah, kita bisa aja ngilangin salah satu aksaminnya langsung. Al-kalimatu ismun wa fi'lun wa harfun. Kata itu ada isim, fi'il, dan huruf. Seperti itu. Dan contoh yang kedua, wain qasimul fi'lu ala salasati aqsamin madin wa mudhari'in wa amrin.
fiil dibagi menjadi tiga bagian, madhi, mudhari, dan amr. Maka madin itu badal dari salah satu. Madin badal dari salah satu. Mudhariin, amrin dia ikut ataf. Selesai tentang badal. Silakan apabila ada pertanyaan, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk Ustadz dia bedanya dengan apa? Naat dan manut ini kalau di sini kan hazal waladu jamilun. Hmm. Itu dia bisa mirip dengan naat dan manut bukan? Karena kan sama-sama sifat ya Nah, atau beda? secara i'rab bukan sifat ya. Memang khobar aja. Ini mubtada khobar ya. Kalau mau jadi naat manut jadinya hadza, misalnya waladun, waladun jamilun. Hadza waladun jamilun. Kalau ini hadzal waladu jamilun. Hadzal waladu. Nah, hadzal waladu ini mubtadanya, jamilun khobarnya. Kalau yang bawah itu hadzanya mubtada, waladun ini khobarnya. Jamilun ini naat. Seperti itu. Maka artinya jadi beda waktu maknanya ya mirip-mirip. Lah ada kalau jamilun jadi this boy is handsome. Kalau yang bawah this is a handsome boy. Nah, paham bedanya? This boy is handsome sama this is a handsome boy. Kalau bahasa Indonesianya eh, anak ini ganteng misalnya. Kalau yang bawah ini adalah Ini kan anak yang ganteng. Nah, itu aja sih. Maknanya ya sama, kalau cuman naat susunannya beda. itu ya lebih lebih umum ya Ustadznya contohnya ya. Yang mana? Maksudnya lebih umum ya kan ini kan hazal waladu jamilun yang yang pertama itu menunjukkan bahwa anak ini pada khususnya individunya Ya, betul. anak ini secara individu itu ganteng. Nah, kalau yang Naat dan Manut ini menunjukkan bahwa anak ganteng itu yang begini. Jadi umum ya. Ya, betul, betul. Bisa dimaknai seperti itu, Pak. Ya, secara umum maknanya mirip-mirip ya, tapi bedanya mungkin penekanannya di sana. Nah, kalau yang atas itu yang mubtada'nya itu yang mau kita bahas adalah walatnya itu, anaknya itu. Tapi kalau yang bawah ya bukan walatnya, tapi ya ininya itu. Ini itu adalah anak yang ganteng ya betul. Seperti ini anak yang ganteng gitu ya, misalnya kalau di kalimat bahasa Indonesia. Betul, seperti itu. Jadi bedanya tipis-tipis ya. Tapi ya kalau dalam Arab ya jadi beda seperti itu. Nah, beda fokusnya, fokus kalimatnya. Nah, santum barakallahu fikum. Betul, betul. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak kita bahas sedikit ini ada khulasahnya. Di halaman kalau di sini di halaman 86 ada khulasatul asma'il majrurat wa tawabi. Ringkasan isim majrur dan tawabi. Majrur ada tiga, yang ketiganya itu tawabi. Yang pertama dengan huruf jar, jar harus dihafal, ada 19. Kemudian yang kedua itu mudhaf ilaih sebenarnya. Dan yang ketiga tawabi. Contohnya minan nas, yang min itu huruf jar, fi qulubihim, hati-hati mereka, fi itu huruf jar. Yang kedua mudhaf ilaih, baitullahi lafzu jalal Allah itu mudhaf ilaih. Babut tayamumi, bab tayamum, tayamumi itu adalah mudhaf ilaih. Yang ketiga tawabi. Ada naat atau taukid dan badal. Naat ada naat hakiki, ada sababi. Ja'a rajulun salihun, itu ada hakiki, sababinya ja'a rajulun salihatun zaujatuh. Kemudian ataf, ada wawunya dan sebagainya. Isim kepada isim, ja'a khalidun wa salimun. Kalau ataf fi'il kepada fi'il, wa in ta'fu wa taghfiru wa tasfahu. Itu fi'il. Taukid ada yang lafzi, ada ma'nawi, ada hadur abuka abuka. Yang telah datang ayahmu, ayahmu, benar-benar ayahmu. Ada yang ma'nawi dengan menggunakan Ya, salah satu dari yang lafaz yang ada tadi. majlis. Ra'aitul ustadza nafsahu. Saya melihat ustadz dia sendiri. Badal ada empat, badal kul min kul. Tadi yang seluruhnya Najah Aliun ibnuka. Datang Ali, ya Ali, yaitu anakmu. Anakmu itu Ali, Ali itu anakmu. Kemudian kedua, ba'at minal kul, sebagian. Ati malaka seluruh tahu. Berikan kepadaku hartamu sepertiganya. Jadi memang sepertiganya aja, bukan seluruhnya. Badal istimal yaitu mengandungan nafa'ani Muhammadun ilmuhu. Muhammad bermanfaat bagiku. Apanya ilmunya?
Badalu ghalat, badal salah ucap, ja'al mu'allimu at-tilmidu. Datang guru, murid maksudnya seperti itu. Nah, di halaman 87 kalau di sini ada tamrin udhkur anwa'il majrurati fi ma ya'ti. Sebutkan jenis-jenis majrurat dari yang berikut ini. Ada 16 soal. Ada 16 soal. Nah, kita coba nomor satu. Ini saya ini PR-kan mungkin. Nomor satu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Ar-Rahmanirrahim. Nah, mana isim majrur yang pertama? Bisa nyalakan mic-nya. Kalimat ini isim majrur yang pertama adalah kata yang pertama. Brevin ada? Ya, mic-nya masih di mute. Apakah sedang AFK? Ini kalau ada datang silakan bilang ya. Halo, maaf Ustaz, saya habis dari toilet tadi. Nah, nah, kita sedang bahas tamrin terakhir. Kita coba nomor satu, sisanya di PR-kan. Nomor satu itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mana saja isi majrurnya dan jenis jenis majrurnya. Ini kalimat ini. Yang pertama apa? Eh, Bismillahirrohmanirrohim itu ada anu Ustaz, apa huruf jarnya di Berarti isi majrur yang pertama adalah isim ismi, ya, bismi ya, ismi. Nah, ismi. bisminya Nah, berarti dia jenisnya adalah majrur yang mana? majrur majrur al harfin jarri. Nah, majrur bi harfi jarin. Bisa majrur bi Oh, harfil jar. Ya, bi, ya. Majrur disebabkan huruf jar. Betul. Kemudian yang kedua, ya ini semuanya sih. Allahi lafaz jalalah. Ini si majrur apa? Allahu. Itu dia kena mudafilai Ustaz. Betul, ya mudhaf ilaih. Terus yang Mudafilai. ketiga, ar-Rahmani. Ini apa? Mudafilai juga Ustaz. Nah, kita lihat apakah benar mudhaf ilaih. Kita cek syaratnya. Kita ke bahasan. Kalau di sini halaman 78, syurutul idhofah. Idhofah ada tiga syarat. Yang pertama, eh, berarti kan kalau ini mudhaf ilaih, berarti Allahi jadi mudhafnya gitu. Jelas jadi mudhafnya. Bentar, bentar, bentar. Nah, kita ceknya Allahilnya la mujallah. Pertama, dia mudhaf itu tidak boleh bertanwin. Oke, dia nggak bertanwin, masuk. Kemudian yang kedua, antuh zakan nunu idza kana mudhafun musanna atau jam'an. Dihapus nun kalau dia musanna atau jamak. Dia mufrad. Kemudian yang ketiga, antuh zafal alif wal lamu minal mudhaf. Dihapus alif lam dari mudhaf. Nah, di sini di lafzul jalal ada alif lam nggak? Ada Ada ya. lafaz Allah ini jalalah dari ada. al-ilah. Ya, Allah ini dari al-ilah. Nah, maka dia ada alif lam, maka dia tak masuk syarat idhofah, berarti bukan mudhaf, bukan mudhaf mudhaf ilaih. Berarti ar-Rahman ini bukan mudhaf ilaih. Nah, berarti apa? Mm, mm, mm.
Majrur Nah, majurat kan ada tiga. Yang pertama biharfil jar, di sini nggak ada huruf jar. Yang kedua mudhof ilaih, bukan juga mudhof ilaih. Berarti sisanya adalah tabi ya, tawabi. Nah, tapi tawabi. tawabi ada empat. Karena dia Ada naat, ada atof, ada taukid, ada badal. Nah, ini yang mana kira-kira? menggunakan atau Naat itu sifat, atof itu pengikut, ada huruf atofnya, taukid itu penekanan, badal itu pengganti. Nah, kalau ini yang cocok yang mana kira-kira? Antara empat tawabi. taukid. Bukan. Ya bukan. Badal Ustadz. Badal ya. Nah, kita cek satu-satu. Yang paling gampang dicek itu atof. Atof ini harus ada huruf atofnya. Di sini ada huruf atof nggak? Nggak ada Ustadz. Nggak ada, berarti pasti bukan atof. Kemudian, taukid. Nah, taukid kan tadi ada dua. Ada yang lafzi, ada yang maknawi. Lafzi itu yang diulang. Ini ngulang lafaz nggak? Nggak. Kemudian yang kedua yang Nggak. maknawi. Ada penggunaan lafaz yang khusus. Ada nafsun, ainun, kulun, ajmaun, dan semisalnya. Di sini ada lafaz tersebut nggak? Nggak ada ya. Tidak ada Nah, Ustadz. berarti bukan taukid juga. Berarti antara naat atau badal. Eh, ya, sebenarnya ini ada perbedaan pendapat juga di antara para ulama. Ini bisa dua-duanya, bisa naat, bisa badal. Karena memang masuk masuk juga. Ar-Rahman ini memang Allah itu sendiri. Allah itu Ar-Rahman itu sendiri. Tapi yang berpendapat ini naat bisa juga. Dan ini menurut Anda juga lebih kuat. Karena biasanya kita artikan Allah yang maha pengasih, yang maha pemurah atau Maaf. penyayang. Nah, karena Ar-Rahman itu adalah sifat dari Allah, bukan sebaliknya. Allah itu bukan sifat dari Ar-Rahman. Maka di sini yang mungkin lebih tepat adalah naat ya. Ar-Rahmani adalah naat. Bisa badal juga. Secara i'rab sih bisa badal. Tapi maknanya Ar-Rahman ini adalah di antara nama lain dari Allah gitu. Nama lain dari Allah seperti itu. Jadi bisa naat, bisa badal boleh. Tapi yang menurut saya yang lebih kuat itu naat. Kalau Ar-Rahimi, Ya, sama kan Ustadz, dia mengikuti di belakangnya. iya betul sama. Ya, sama juga ya, naat juga. Dia naat juga, naat kedua dari Allah Ilahul Jalalah. Yang maha pengasih, yang maha penyayang. Seperti itu ya. Nah, sudah mulai bisa, sudah lengkap nih perbendaharaan wazifah atau kedudukan kata dalam kalimatnya. Tinggal ketika baca suatu kalimat Arab, ya harus tahu ini kedudukannya apa dalam kalimat. Apakah kalau ada marfu, apakah dia fa'il, naibul fa'il dan seterusnya. Kalau dia mansub, apakah maf'ul bih dan seterusnya. Kalau majrur, apakah biar jar atau mudhof ilaih. Terus bisa juga tabinya seperti itu. Nah, mungkin ini untuk pertemuan kali ini. Ini hari Senin ya. Berarti kalau Rabu mungkin antara kita bahas latihan-latihan atau juga nanti sedikit kita mulai belajar cara mengikrab ya. Nah, di halaman 88 kalau di sini itu sebenarnya ada praktek nahwunya itu mengikrab Al-Qur'an. Nah, jadi kita harus mencari tahu cara mengikrab. Mungkin kita sedikit bahas itu juga. Nah, yang itu di buku saya nggak ada itu Ustadz. Gimana? Di buku saya daftar di selanjutnya kan tinggal daftar isi terus habis sudah. Oh gitu. Ya. Oh, kalau di sini malah sebenarnya nggak ada daftar isi, adanya itu doang, itu praktek ya. Ya udah, berarti paling sedikit aja tentang Europe sih. Itu bisa lebih lanjut di lain. Sisanya mungkin banyak bahas latihan ya. Nah, seperti itu mungkin. Kita cukupkan pertemuan kali ini. Insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan yang berada dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan mengistiqomahkan kita di jalan ilmu. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.